Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kecomania, Kacer Mania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman proses penjemuran untuk seekor kacer, khusus untuk teman-teman yang lagi menerapkan pola rawatan dingin di mana ada penjemuran di sana. Nah, nanti saya akan jelaskan proses penjemurannya seperti apa, batas kemampuan kacer saat dijemur itu seperti apa, penunjukannya nanti saya akan jelaskan di sini secara detail. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu informasinya, ya silahkan simak saja pembahasan video kali ini sampai habis. Oke, Sobat Kecomania, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan ke teman-teman proses penjemuran pada seekor kacer. Saya khususkan untuk teman-teman yang lagi menerapkan pola rawatan dingin, di mana pola rawatan dingin tersebut ada penjemuran di mana fungsinya untuk mengejar emosinya. Gitu ya teman-teman. Nah, nanti saya akan jelaskan secara detail prosesnya dari awal dia dimandikan lalu dijemur. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih seekor kacer itu sudah cukup penjemuran, artinya batas kemampuan seekor kacer pas pada saat dijemur itu penunjukannya seperti apa. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan agar teman-teman tidak salah untuk menjemurnya, tidak salah prosesnya. Yang artinya di sini teman-teman jangan sampai nanti kebablasan ya. Nanti di sini kan artinya nanti tahapan-tahapannya itu akan saya jelaskan satu persatu. Jadi dari awal dimandikan, lalu dalam kondisi bulu basah langsung dijemur. Nah, setelah itu penunjukannya bagaimana sampai kacer tersebut nantinya ini akan disudahi proses penjemurannya, artinya batas kemampuan kacer ini loh, kacer yang emang sudah cukup dijemur, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi untuk teman-teman yang lagi menerapkan pola rawatan dingin birahi dalam yang emang di sana ada penjemurannya gitu ya. Yang pertama yang teman-teman harus perhatikan, pola rawatan ini untuk proses penjemuran di sini jangan terlalu sering ya teman-teman ya. Jadi awal-awal teman-teman mencari di seminggu 2 kali aja ya. Main amannya di situ, dan proses penjemurannya di sini juga nanti sekuat kacernya. Jadi batas kemampuan kacer itu pasti berbeda-beda antara kacer yang satu dengan kacer yang lain untuk batas penjemurannya. Intinya sekuatnya kacer sampai ada penunjukan gelisah kepanasan. Penunjukan gelisah kepanasan itu dia mangap gitu ya. Begitu dia selesai cukup proses penjemurannya dia akan mangap. Nah, saat itulah kita akan teduhkan. Intinya jangan sampai kebablasan yang membuat nanti kacer mengalami overheat atau panas dalam teman-teman ya. Oke, langsung aja ke pokok pembahasan. Jadi teman-teman, saat teman-teman melakukan pola rawatan dingin, itu ya, di sini pola rawatan dingin yang pastinya untuk mengejar emosi, di sana ada proses penjemuran. Awal-awal teman-teman akan melakukan yang pastinya sebelum proses penjemuran itu teman-teman akan memandikan kacernya. Pasti dia dimandikan dulu ya. Si kacer dimandikan dulu. Tapi sebelum dimandikan, kacer diberikan jangkrik gitu ya. Artinya pagi berikan jangkrik dulu, lalu seperti settingan hariannya lah teman-teman yang teman-teman berikan settingan jangkriknya itu berapa. Setelah diberikan jangkrik lalu dimandikan, lalu dalam kondisi bulu basah langsung dijemur saja. Nah, ini saya ada video, cuplikan video yang emang menggambarkan setelah kacer dimandikan ya, setelah kacer dimandikan lalu dalam kondisi bulu basah langsung dijemur. Nah, ini penunjukannya, dimana ini penunjukan awal-awal kacer ini menggibas-gibaskan bulu, artinya kacer ini responnya ini untuk mengeringkan bulunya lah. Nah, setelah diyakinkan bulu sudah yakin kering, pas panasnya emang benar-benar stabil, teman-teman nanti perhatikan
di sana ada penunjukan setelah bulunya kering ini, kacer akan miring-miring melebarkan sayap, mengembangkan bulunya sambil miring-miring melebarkan sayap. Nah, ini artinya kacer tersebut ini akan melakukan proses untuk menyerap suhu panas matahari yang stabil. Jadi di sini saya akan mengingatkan lagi, artinya teman-teman pas pada saat ingin menjemur kacernya, pastikan dulu kacer tersebut itu dalam kondisi yang emang yang pertama kondisinya sehat ya intinya, dan yang kedua pastikan hari itu emang panasnya stabil teman-teman. Jadi artinya tidak redup, tidak panas, tidak redup lagi. Artinya teman-teman yakinkan hari itu pas akan menjemur kacernya itu yakinkan hari itu panasnya stabil gitu ya. Karena kalau tidak stabil pasti hasilnya juga tidak akan maksimal dan proses penjemurannya juga tahapannya tidak akan ketahuan kan gitu teman-teman ya. Jadi intinya pas pada saat teman-teman akan menjemur kacernya, carilah atau tentukan hari itu panasnya stabil. Artinya tidak redup, tidak panas, tidak redup, tidak panas itu ya, yang mengakibatkan proses penjemurannya akan tidak maksimal. Jadi saya ulang lagi tahapannya, begitu teman-teman memberikan jangkrik pagi, yakinkan oh ini panasnya stabil nih, langsung mandikan. Setelah mandi dalam kondisi bulu basah langsung jemur. Nah, ciri-cirinya kacer pas pada saat awal pertama kali bulunya itu basah, masih kondisi bulunya basah, dijemur penampakannya seperti ini. Jadi kacernya itu dia menggibas-gibaskan bulu, lalu dia loncat-loncat. Intinya itu respon si kacer untuk mengeringkan bulunya. Nah, setelah si kacer emang merasa bulunya sudah kering, ciri-ciri selanjutnya kacer akan menunjukkan kondisi seperti ini gitu ya. Seperti cuplikan yang ada di video ini, kacer ini mengembangkan bulu semuanya lalu miring-miring sampai melebarkan sayap, sampai si kacer tersebut emang merasa cukup suhu panas yang diserap oleh kacer tersebut itu sudah merasa cukup gitu ya. Nah, tapi biasanya nanti ketika teman-teman perhatikan ada ciri-ciri seperti ini kan, ciri-cirinya berbeda-beda untuk satu kacer dengan kacer yang lainnya ya, karakternya berbeda-beda penunjukannya, tapi gambarannya rata-rata seperti ini. Begitu dia miring-miring mengembangkan bulu, setelah itu sekali dia loncat-loncat dulu, mental-mental dulu, biarkan aja dulu. Nah, artinya kita biarkan di sini, teman-teman harus perhatikan pas pada saat dia mental-mentalnya tidak sambil mangap ya, dan kondisi bulunya juga masih mengembang, tidak rapat bulunya. Tetapi pas pada saat teman-teman perhatikan kok pas dijemur bulunya ngembang miring-miring, setelah miring-miring kacarnya ini mangap, bulunya ini sudah rapat, berarti itu sudah kepanasan, artinya sudah boleh di stop proses penjemurannya. Tetapi ketika setelah selesai miring-miring seperti ini, kacarnya itu masih ngembangin bulu, masih keripik-keripik, masih artinya tuh bulunya masih ngembang ya. Walaupun dia mangap, bulunya masih ngembang, lanjutkan aja. Nanti saya yakin setelah dia mental-mental seperti itu dia akan miring-miring lagi. Nah, setelah miring-miring biasanya langsung bulunya rapat, dia akan ngeplong, bunyi-bunyi seperti ini ya. Bunyi ngeplong artinya dia bunyi ngeplong kacaran seperti yang ada di video ini. Nah, tahapan selanjutnya setelah ngeplong biasanya dia akan ngeriwik-ngeriwik teman-teman. Dia nggak akan ngeriwik-ngeriwik kasar seperti itu. Nah, setelah dia ngeriwik-ngeriwik, setelah itu penunjukan selanjutnya biasanya dia langsung mangap, bulunya rapat, mental-mental, dan saat itulah kacar bisa langsung diteduhkan. Jangan menunggu lama teman-teman, karena kalau dibiarkan kacar akan mengalami kepanasan ya. Jadi suhu tubuh yang diserap itu bukan kebutuhannya lagi, artinya sudah menjadi masalah nantinya. Kacar bisa mengalami overheat atau yang dinamakan panas jatuh. Jadi proses penjemurannya seperti itu teman-teman ya, penunjukannya ya. Nah, setelah kita melakukan proses penjemuran, saran saya kacar ini nanti diambil aja teman-teman, dan sorenya jangan diberikan jangkrik, karena percuma kita memberikan penjemuran, kita tujuannya untuk mencari emosi, tetapi sorenya diberikan jangkrik lagi, di mana jangkrik atau IF itu tadi itu akan menaikkan birahinya lagi gitu ya. Intinya jangan sampai kacar ini setelah diberikan jemur
itu diberikan cangkrik. Artinya berikan cangkrik ini sebelum proses penjemuran. Setelah proses penjemuran jangan diberikan cangkrik lagi ya teman-teman ya. Jadi berikan cangkrik itu sebelum penjemuran saja. Oke teman-teman, mungkin itu gambaran saya mengenai ciri-ciri atau tahapan atau proses penjemuran pada seekor kacer, khusus untuk teman-teman yang lagi menerapkan pola rawatan dingin, di mana pola rawatan dingin ini untuk mengejar emosinya, di mana di sana ada proses penjemuran. Jadi saya sudah jelaskan tahapan-tahapannya, penunjukannya, ciri-cirinya itu bagaimana. Dari awal dia bulu bulu basah, setelah mandi langsung dia bulunya ngembang, keripik-keripik sampai dia menunjukkan tanda kepanasan. Saat itulah kacer bisa langsung ditentukan ya. Nah, mungkin itu saja penyampaian kali ini mengenai proses penjemuran pada kacer. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Teman-teman bisa mengaplikasikan, menerapkan ke kacernya yang emang lagi diterapkan pola rawatan dingin untuk mengejar emosi. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.